Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sanfaris IELTS and TOEFL Classes. Di video sebelumnya, kita mulai membahas ITP TOEFL Reading, khususnya soal main idea ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan latihan main idea questions di ITP TOEFL Reading. Jadi kita bisa benar-benar menerapkan ilmu yang kita pelajari di video sebelumnya. Baik, langsung saja latihan main idea questions. Saya mungkin akan disclaimer bahwa soal-soal yang ada di latihan ini adalah untuk pemula ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti di ITB TOEFL atau di soal-soal latihan lainnya menemukan soal yang lebih sulit, itu wajar karena kita mulai dari dasar ya untuk ITB TOEFL reading ini. Tapi tetap, kalau kita latihan terus-menerus ya, walaupun mulai dari dasar, nanti cepat atau lambat kita bisa mengerjakan soal ITV TOEFL yang persis ya dengan real test ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin yang harus diingat pertama adalah bahwa main idea questions dalam ITV TOEFL itu akan ditandai oleh beberapa kata seperti kata topik, subjek, main idea, main point, primarily concern, dan juga title ya. Dan main idea questions ini cara jawabnya adalah baca kalimat pertama setiap paragraf. Setelah itu kita harus benar-benar memahami inti dari kalimat itu apa, khususnya dari segi subjek, verb, dan objek ya. Nah, lalu kalau ada beberapa paragraf, kita harus temukan hal yang sama-sama dibicarakan di semua paragraf. Opsi yang salah itu adalah opsi yang terlalu spesifik, membahas paragraf tertentu, walaupun benar, opsinya itu ada penjelasannya di teks ya, tapi kalau dia itu terlalu spesifik, itu akan salah. Dan jawaban biasanya diparafrase. Jadi kita, mungkin akan menemukan opsi yang kita tidak temukan kata-katanya di teks ya teman-teman, tapi ternyata itu jawaban yang benar karena biasanya main idea itu kan harus lebih umum, harus lebih besar dari penjelasan yang ada di teksnya. Oke, langsung saja teman-teman bisa mungkin, eee, klik link yang ada di deskripsi untuk mengerjakan soalnya, dan setelah itu kembali lagi ke video ini untuk menyimak pembahasannya. Jadi di link ada 7 soal, teman-teman isi saja, nama dan juga opsinya langsung ABC-nya klik di situ, nanti di-submit, langsung jawabannya akan keluar. Tapi di situ belum ada pembahasannya. Jadi pembahasannya harus ikut dari video ini ya, teman-teman. Oke, so ini adalah teks yang pertama untuk soal nomor 1 sampai 4. Di soal nomor 1 ini dia ada pertanyaan ya tentang the main idea of the first paragraph. Nah, kalau kita mau baca main idea dari paragraf yang pertama, berarti utamanya kita harus baca kalimat pertama. Nah, kita baca nih kalimat pertama dan kita temukan, eee, walaupun Feds ya, akhir-akhir ini mendapatkan image yang buruk, image yang negatif, kita seharusnya tidak lupa betapa esensial Feds atau betapa esensial mereka. Nah, jadi yang bisa kita pahami dari kalimat pertama ini adalah bahwa Feds itu banyak yang menganggap negatif. Tapi teks ini, mengingatkan kita bahwa, fat itu juga esensial. Jadi intinya ini menjelaskan bagaimana fats itu sangat esensial walaupun dicap negatif gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini yang paling nggak mungkin adalah yang Charlie ya, karena penjelasan tentang, eee, ini ya, proteins dan carbohydrates itu belum muncul di kalimat pertama. Jadi ini bukan bagian yang paling penting. Apalagi ini ada, perbandingan efisiensi tentang bagaimana dia menyerap makanan atau menyimpan makanan dibandingkan karbohidrat. Nah, sekarang antara A sama B, dua-duanya itu sebenarnya dijelaskan dalam kalimat pertama. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatikan, si bad image ini itu ada kata while-nya. Jadi ini, merupakan kontras kayak gitu kan ya. Dan yang biasanya muncul setelah kontras itu yang dianggap lebih penting. Misalkan sederhananya seperti ini, di kehidupan nyata misalnya kita bisa bilang kayak gini, nah, dia, ganteng
tapi, kasar. Nah, kalau misalkan kita, mendengar atau membaca kalimat ini, kita akan tahu bahwa penekanannya itu bukan ke ganteng tapi ke kasar. Karena, ganteng itu semuanya luntur, semuanya gugur setelah kata tapi kasar. Nah, dia misalkan ya, jelek tapi kaya. Nah, dari sini, atau misalkan walaupun jelek, dia kaya. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa yang ditekankannya itu adalah kata kayanya kan. Jadi kata jeleknya itu nggak apa-apa, karena setelah kata jelek itu ada kayanya dan kata jeleknya itu dinetralisir dengan kata walaupun. Di sini bad image memang dibicarakan, tapi ada kata while yang merupakan kontras. Jadi si bad image itu ibaratnya jelek, ada kata walaupun, ada kata while, dia digugurkan. Jadi yang terpenting di sini tuh justru adalah penjelasan how essential they are. Dan sinonim dari kata essential adalah serve important functions. Jadi kenapa itu jawabannya adalah bravo ya untuk yang nomor satu. Oke, jawaban nomor satu adalah B ya teman-teman. Nomor 2 ini membicarakan paragraf yang kedua ya. Nah, berarti di sini langsung saja kita baca paragraf kedua, terutama kalimat pertama. An important consideration of fat intake is the ratio of saturated fats to unsaturated fats ya. Jadi, hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam asupan lemak adalah rasio dari lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya, lemak baik dan lemak jahat. Nah, intinya bahwa, asupan lemak itu harus mempertimbangkan perbandingan antara lemak jenuh dan lemak tidak jenuh, atau lemak baik dan lemak jahat ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat paragraf 2 ini memang membicarakan unsaturated fats ya. Tapi kan bukan hanya unsaturated fats ya, tapi juga saturated fats. Berarti yang A ini bukan jawabannya karena tidak mewakili. Nah, the consumption of any type of fat leads to heart disease. Ini tidak ada di bagian yang pertama. Dan mungkin di sini tidak ada penjelasan ya tentang consumption of any type of fat-nya. Apalagi kalimat pertama di paragraf kedua itu tidak ada tentang heart disease. Berarti bukan. Nah, jawaban otomatis adalah yang C. Karena satu A dan B salah. Kedua, di sini kita lihat ada kata the proper proportion. Dan proper proportion itu sama dengan ratio kan. Rasio itu sama dengan proportion. Nah, rasio propernya itu apa? Ya saturated dan unsaturated. Dan juga fats taken ya. Fats taken itu sama dengan fat intake ya. Nah, jadi paragraf kedua main idenya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Sebenarnya kalau seperti itu ya tinggal pahami aja kan kalimat pertama di paragrafnya apa, lalu cari sinonimnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah main idea dari paragraf ketiga tentunya kan. Dan yang harus kita baca adalah bahwa the consumption of a variety of fats is necessary, but the intake of too much fat may lead to a variety of health problems. Jadi dia bilang konsumsi dari berbagai jenis lemak itu penting, tapi kalau asupannya terlalu banyak ya, fat itu bisa, eee, ini ya, membuat kita mengalami berbagai jenis penyakit ya, terjangkit berbagai jenis penyakit. Nah, kalau misalkan kita perhatikan fokusnya itu adalah, intake-nya too much ya, itu bisa membuat penyakit atau misalkan intinya dia penting tapi kalau kebanyakan itu juga akan menjadi sumber penyakit. Nah, kalau misalkan kita lihat yang A, ini salah ya, karena tidak ada kata tentang people-nya. Apalagi penjelasan tentang eating less and less fast fat today ya.
Nah, fats should be gradually eliminated from the diet, harus dihilangkan dari, makanan kita, itu juga salah. Karena kan ternyata the consumption of variety of fats is necessary kan. Nah, jadi jawabannya adalah excessive consumption of fats may be dangerous to one's health. Jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena sinonim dari excessive consumption itu adalah intake ya, of too much fat, dan dangerous itu artinya adalah lead to a variety of health problems. Jadi jawabannya fix yang C ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu dia menanyakan keseluruhan teksnya. Dan tadi kita sudah belajar ya secara bertahap kalimat di ide utama dari paragraf 1, 2, dan 3 itu apa. Nah, yang pertama intinya bahwa fats itu kan penting ya, esensial. Oke. Yang kedua, bahwa kita harus memperhatikan rasio dari asupan lemaknya. Lalu yang ketiga, bahwa fats itu walaupun penting, dia itu kalau kebanyakan juga nggak bagus karena bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Nah, sekarang kalau misalkan kita pilih yang B, the dangers of cholesterol, ini akan salah. Kenapa? Karena dia tidak membicarakan hal positif tentang fats-nya. Jadi, yang ini otomatis ya akan salah ya, karena ternyata kan banyak benefit-nya juga. Lalu kalau kita pilih, the benefits of fats in the diet ya, nah ini mungkin benar ya, tapi sebenarnya kalau hanya benefits juga enggak kan, karena dia itu ada negatifnya juga, ada danger-nya juga kan kalau terlalu banyak gitu kan ya. Nah, sekarang antara A sama D, ini mungkin sama-sama tentang peran kan, importance artinya peran, role juga artinya peran. Nah, tapi kalau yang D itu good nutrition. Good nutrition itu berarti kan bukan hanya tentang fats-nya ya, bukan hanya tentang lemaknya. Jadi yang delta akan salah. Jawaban yang tepat adalah A, karena berarti kan ini perannya itu secara umum ya, role itu bisa positif, bisa negatif. Jadi ini paling mewakili. Paragraf 1 kepentingannya, paragraf 2 tentang proporsinya seperti apa, paragraf 3 positif negatifnya, dan itu semua bisa dirangkum dengan kata role ya teman-teman ya, peran yang mana itu bisa positif atau negatif. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, lalu, masuk ke nomor 5 ya. Nah, nomor 5 ini teksnya udah beda nih, tapi cara menjawabnya sebenarnya sama. Kalau ditanya first paragraph, berarti yang harus kita cari adalah kalimat pertamanya dulu nih. Nah, intinya, the term weathering ya, weathering itu dari kata weather, yang artinya cuaca ya. Intinya, mungkin ya proses yang berhubungan dengan cuaca itu, eee, dirujuk ya atau merujuk pada berbagai jenis cara di mana batuan itu bisa, pecah ya, bisa, lumat gitu kan ya. Nah, jadi intinya batu itu kalau kena cuaca dia akan terkikis, akan, menipis kayak gitu kan ya. Nah, intinya itu dulu aja gitu kan ya, bahwa cuaca bisa mengubah kondisi batuan kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita pilih yang B, the weathering of igneous rocks ya, ini, salah. Kenapa? Karena dia, ada di kalimat yang setelahnya. Dan sebenarnya kalau misalkan, bicara igneous rocks ya, itu hanya berbicara high temperatures, dan ini berarti contoh. Kalau contoh jarang dia itu jadi main idea gitu. Nah, terus yang C, gradual changes in the Earth's weather patterns, ini juga salah. Karena ini berbicaranya lebih ke cuaca di bumi. Sementara yang kita bicarakan kalau kita lihat secara keseluruhan, itu lebih utamanya tentang rock-nya ya, yang berubah. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, karena ini membicarakan tentang proses, dan prosesnya itu adalah weathering namanya, dan ini membicarakan tentang rocks ya, dan rocks-nya itu adalah, pecah ya, lebur, atau jadi mengecil, mengikis seperti itu ya teman-teman. Jadi 5 jawabannya adalah yang alfa.
Lalu masuk ke nomor 6 ini, dia berbicara tentang soil ya. Soil itu tanah, eee, yang merupakan paling jelas, terutama dari sudut pandang manusia, paling penting ya dalam proses weathering kayak gitu, hasil paling penting dari proses weathering. Jadi soil ya, tanah jelas-jelas dari sudut pandang manusia, itu adalah hasil paling penting dari proses weathering kayak gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pilih yang A, description of immature soil, itu terlalu spesifik ya. Karena kalau kita baca ke bawahnya, immature soil itu hanyalah bagian kecil dari jenis-jenis soil. Ada juga kan jenis soil yang lain yaitu mature soil. Berarti bukan, apalagi dia tidak digambarkan di kalimat pertama. The growth of plants juga bukan, karena plants itu adalah bagian kecil dari si paragrafnya, dan dia tidak dibicarakan di kalimat pertama juga. Yang tepat adalah the evolution of soil ya. Kenapa evolution of soil? Karena pertama, dia membicarakan tanah ya secara umum, soil ya. Lalu yang kedua adalah evolution itu adalah proses ya. Yang namanya evolution dia berubah, yang namanya proses dia juga berubah. Maka ini masuk ya sebagai sinonim dari kalimat pertama. Oke. Nah, itu nomor 6. Terakhir, nomor 7 kita akan mencari main idea dari keseluruhan teksnya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau tadi kita ingat ya, paragraf pertama berbicara bagaimana yang namanya batu dengan proses cuaca itu akan terkikis ya, akan pecah, akan rusak gitu kan ya. Dan hasilnya itu adalah menjadi soil, atau tanah ya, yang menurut, kacamata, proses weathering itu paling penting untuk manusia katanya itu kan. Nah, kalau misalkan kita pilih yang delta, ini salah. Karena Earth's crust itu hanya dibahas di, paragraf yang ke mana ya Earth crust ya? Saya lupa tadi. Oh, pertama ini ya, the Earth crust ini kan. Terus kalau yang kedua, yang C ya, "The process of soil development is more important to humans than that of weathering." Ini salah ya, karena tidak dibandingkan antara soil dengan weathering. Padahal bukan lebih penting atau tidak lebih penting ya, tapi ya weathering itu menghasilkan soil gitu kan ya. Nah, soils may be classified as mature or immature. Ini betul ada di paragrafnya, tapi ini hanya membahas paragraf yang kedua. Jadi yang tepatnya adalah yang alpha, karena weathering breaks down rocks itu untuk penjelasan paragraf satu dan menjadi soil itu untuk penjelasan paragraf 2. Berarti opsi A itu mewakili keseluruhan paragraf ya. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor 7, teman-teman. So that's it ya, the practice untuk main idea questions di soal ITP TOEFL reading. Semoga teman-teman makin paham nih untuk cara menjawab ITP TOEFL reading setelah mengerjakan latihan ini. Dan coba mungkin bisa share nilainya dapat berapa di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.